dan bagaimana lo bisa karena jurnalis kan lo harus objektif juga gitu ya. Iya, cover both sides tadi. Nah lo sulit nggak lo dalam kondisi seperti itu, dalam perjalanan seperti itu kan biasanya menjadi sangat personal gitu experience itu kan, tapi untuk maintaining objectivity itu what did you do gitu? Iya, agak sulit ya, karena jurnalis yang kita angkat tadi, yang kita kenal lebih ke grassroots tadi, ke akar rumput gitu. Justru objektivitas yang sering dipertanyakan di film-film kami adalah tentang justru ke atasnya gitu, kebijakan yang istilahnya, sering ditanyain kayak gini, kenapa kamu nggak wawancara ini, badan ini, dewan ini, misalnya apa, pemerintah ini, bupati ini apa? Ya kadang kalau dibilang di lapangan tuh bisa dibilang buang-buang waktu sih, karena kebanyakan kita udah tahu jawabannya gitu. Akan lebih ke normatif, akan lebih ke tadi ya banyak lah yang bisa disebut gitu, pendapat-pendapat yang nggak bisa dibuktikan di fakta di lapangan ya gitu. Itu agak susah sih Bang di situ. Justru gue kena sedikit tekanan mental gitu, karena memang jurnalisme yang dianut sekarang kan udah jarang yang berimbang gitu. Nah tadi kadang yang nggak nyuarain kalau bawah-bawah banget, akar rumput banget, kalau yang atas banget. Yang kita kenal mungkin kadang di media utama sekarang tuh yang atasnya doang yang dimunculin gitu, yang bagus-bagusnya aja. Nah justru kita kebalikannya. Nah ini yang susah di ranah jurnalisme sekarang gitu. Kita maunya ketemu di tengah gitu kalau bisa. Dan menurut lo bagaimana bisa dilakukan? Ini just your opinion aja mas tuh gitu. Iya, saya PR banget sih buat generasi jurnalis muda ya, kalangan kita nanti ya di jurnalis milenial, jurnalis Gen Z tuh gimana ya? Independensi sih Bang, independensi yang gue bisa utarakan sekarang ya gitu, yang karena sebenarnya ekspedisi ini juga dibangun dari tadi integrity, independensi gitu. Kami tidak disokong dana dari manapun. Kami juga istilahnya membuat film ini untuk bersama, untuk publik gitu. Kita tidak mengakui bahwa ini film kami gitu. Maksudnya ya kita produksi bareng. Kita punya kemaslahatan yang sama gitu. Kita punya tujuan yang sama, yaitu yang menyuarakan rakyat gitu. Nah, independensi ini penting gitu. Karena seberapa keras suara lu nggak akan bisa dibayar gitu kalau lu punya independensi gitu. Itu sih yang penting. Nah, aku nggak tahu nih sekarang levelnya di mana independensi para jurnalis ini sekarang, terutama generasiku ya, kalanganku ya. Kalau aku sih selalu diajarin itu, jadi tidak menerima amplop, suap, bahkan apapun yang ada di lapangan itu. Selalu ketika liputan, di apapun, mau di akar rumput, mau di badan apa, mau di ini itu, dinas apa, nggak pernah. Itu yang diajari ke kami berdua, aku dan Benny. Dan selain soal tadi kan kaitan sama objectivity tadi kan, dan tentunya ketika kita menyuarakan sesuatu yang sensitif lah bisa dibilang gitu ya, kan kalau nggak pasti ya hampir pasti gitu ya, ada pressure gitu. Wow. Ya kan? Ya, betul. Jadi gue melihat profesi seperti yang kalian lakukan itu profesi yang juga membutuhkan kemampuan untuk managing pressure gitu. Lu mengalami juga apa enggak pressure itu, dan dari perjalanan lo, dari pengalaman lo sejauh ini, ada nggak saran lo juga tentang how to manage pressure ini? Karena gue rasa ini bisa jadi bermanfaat bukan hanya untuk jurnalis aja, tapi setiap orang juga sebetulnya yang mungkin sedang menghadapi pressure tertentu gitu. Iya, oke. Ini sebenarnya karena urusan tadi ya, urusan produksi film. Memang film-film yang kami produksi kebanyakan memang bisa dibilang tanda kutip ciri khasnya sekarang pinggir jurang gitu kalau anak-anak gaul sekarang bilang. Jadi pressure yang paling utama justru setelah film rilis gitu. Jadi setelah kita upload ke publik, mereka punya opini masing-masing gitu. Ya begitulah. Kadang juga pernah juga di teror gitu. Kadang sempat kena retas juga segala macam gitu. Tapi ya awalnya sempat down gitu. Awalnya sempat, wah anjir, gue lanjut nggak ya gitu, bikin film kayak ginian gitu. Tapi aku punya prinsip sih, ya udah kepalang tanggung gitu.
nyemplung aja sekalian, jebur aja sekalian gitu. Udah dari awal muka terpampang di mana-mana, udah jalan sama ini itu ABCD gitu. Ya udah gitu. Karena aku juga punya, kalau tadi Bang Ali punya Into the Wild gitu dengan referensi filmnya, aku punya referensi film Minamata gitu. Bagaimana William Eugene Smith sana di Cisco sana di Jepang itu dia getol banget minta penugasan terus ke situ. Aku pengen tahu kenapa limbah merkuri ini mencemari kayak gini-gini. Nah, gue pengen kayak gitu. Look closer to the masyarakatnya di issue gitu. Wah, itu kayak rasanya tuh kepuasan tersendiri sih. Akhirnya itu yang membuat aku ya berani buat go ahead terus sampai film Dirty 40 ini. Boleh nggak gue tanya sejauh ini, sejauh perjalanan lo sampai sekarang ini, apa salah satu momen yang paling memuaskan, yang paling nggak yang teringat saat ini gitu? Itu selama apapun ya, perjalanan produksi segala macam di lapangan. Ini masuk di kawasan tambang nikel. Dengan cara ya investigatif lah ya pasti ya, dengan cara tadi mengendap-endap segala macam gitu. Ya begitulah. Jadi tikus gorong-gorong. Tidak mengaku sebagai jurnalis, tidak mengaku lagi ekspedisi. Ya kami hanya cerita soal kami dosen dan muridnya gitu, dengan mahasiswanya yang lagi penelitian, lagi snorkeling, lagi diving, pengen tahu terumbu karang, pengen tahu ikan gitu. That's sesimpel itu. Tapi alhamdulillah kami dapat gambar dan cerita. Itu memuaskan banget sih. Jadi buat aku, gini tuh caranya belajar jurnalisme investigatif gitu. Itu pengalaman berkesan satu. Terus yang kedua tadi ketemu teman-teman masyarakat adat yang masih menjaga alamnya, melihat langsung orang utan di Taman Nasional yang sebenarnya nggak jauh dari kota tapi masih bagus kayak gitu, masih dijaga gitu. Ya aku nggak tahu, mungkin 10 tahun 2 tahun lagi mungkin udah nggak bisa lihat kayak gitu. Cuman yang tadi udah nomor satu masalah, terus yang kedua ini agak ada sedikit timbul hope gitu. Melihat bagaimana keragaman hayati Indonesia yang begitu mewah, begitu megah gitu, dari Sabang sampai Maluku sampai Papua, Jayapura gitu. Jadi selain ada masalah tadi, tapi aku juga menimbulkan istilahnya kayak solusi ya gitu. Karena sebenarnya dengan alam aja kita sudah bisa hidup gitu loh. Nggak perlu yang tadi eksplorasi berlebihan. Ya di ekspedisi ini sebenarnya nggak tolak tambang gitu. Tapi yang kita ceritakan di sini adalah sebenarnya skalanya, regulasinya gitu. Bagaimana sebenarnya harusnya bisa win-win solution dong gitu. Punya ngelola alamnya juga baik, tapi nggak juga menimbulkan masalah yang berlebih di masyarakat gitu. Karena ya kasihan aja gitu, nikelnya dikeruk di situ, tambangnya di situ, tapi dibawanya ke sana. Warga desa itu nggak dapat apa-apa. Itu sih, itu 2 pengalaman yang paling berkesan buat aku gitu. Oke. Kalau kan banyak orang, at least yang gue temui gitu ya, yang masih, kalau gue boleh bilang, masih mengira atau masih merasa bahwa nggak usah ngurusin yang di atas sana lah, dia jalanin hidup sendiri aja udah, gitu, urus diri sendiri gitu. Gitu. Nggak ngaruh juga gitu. Kalau lu sendiri melihatnya seberapa berpengaruh gitu. Sedikit banyak kayaknya lu udah ngomong juga, cuman gue mau lebih mengkerucut pertanyaan gue gitu. Seberapa berpengaruh menurut lu kebijakan pemerintah, apakah itu pusat, daerah, whatever gitu ya, terhadap kualitas hidup warga? Bisa dibilang sangat berpengaruh ya gitu. Kita tahu bahwa kita nggak banyak mengenal sosok pemimpin kita sendiri gitu, bahkan di tingkat daerah gitu. Ya contohnya kalau misalnya dijembrengin ketika nyoblos aja, wah ada belasan pilihan, puluhan pilihan itu. Tapi kita nggak tahu gitu, cuma tahu namanya doang dari pamflet gitu-gitu. Tapi kan kita nggak tahu gagasan dia, nggak tahu apa track record dia bahkan gitu. Nah itu menurutku fatal banget sih Bang gitu. Karena misalkan ya kalau kita memimpin kayak gitu ya daerah, kan kita ngeliat dulu gitu potensi yang ada di situ. Misalkan kalau di Trenggalek ya, aku ketemu kebijakan yang pemerintah yang pro-rakyat gitu. Pro-rakyatnya gimana? Dia masih bener-bener kekeh untuk
mempertahankan wilayah pegunungan di sana gitu. Jadi yang tadinya mau dieksplorasi tambang yang luasnya sekitar 12.000 hektar itu dia gagalkan. Dia ingin gagalkan konsesi itu gitu. Dengan cara tolak tambang. Dia suarakan itu di media sosial dia bikin gerakan bareng teman-teman akar rumput, bareng mahasiswa gitu. Nah, di situ aja udah bisa dilihat contoh praktis pengaruh seorang pemimpin gitu. Membuat kebijakan, menjadi pemegang kunci keputusan gitu. Nah, kalau misalkan ini pemimpin di Trenggalek ini enggak tadi justru setuju adanya tambang gitu. 12.000 itu akan kan 9 kecamatan, totalnya ada 12 atau 14 kecamatan. Itu 9 kecamatan hancur-hancuran Bang gitu. Termasuk nelayannya juga kena, petaninya kena gitu. Orang-orang yang biasa berkebun juga kena gitu. Peternak juga kena gitu. Nah, ini justru terbalik dengan pemerintah yang gue ceritain tadi di Banyuwangi gitu. Mereka justru mendukung adanya eksplorasi tambang emas Tumpang Pitu tadi gitu. Dan bahkan menjadi salah satu bagian dari investor dan ya whatever lah yang ada di situ gitu. Jadi kita bisa timpang banget membandingin Trenggalek dan Banyuwangi ini gitu. Itu contoh kecilnya.